Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo subscriber Dokter Tanaman, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video yang lalu, Bapak Profesor Dr. Arif Satria selaku Rektor IPB University telah berpesan kepada kita semua dokter tanaman untuk menghadapi era pertanian 4.0. Untuk lebih mengetahui tentang pertanian 4.0, pada kesempatan ini kita akan langsung bertanya pada pakarnya, yaitu Dr. Yeni Hardiani. Beliau merupakan akademisi dan praktisi yang telah banyak berpengalaman secara langsung dalam penerapan computer vision dalam pendeteksian penyakit tanaman. Baiklah, selanjutnya wawancara akan dipandu oleh Bapak Dr. Budi Cahyono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Aduh, terima kasih sekali ini. Hari ini channel YouTube Dokter Tanaman kedatangan tamu penting, seorang ahli komputer yang ahli di bidang digital image processing, computer vision, dan juga computational intelligence yang sangat dekat dengan dokter tanaman. Banyak bekerja sama riset dengan teman-teman di jurusan atau Departemen Proteksi Tanaman dan juga dengan industri. Nah, hari ini kita akan mohon kepada Dr. Yeni untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman subscriber channel Dokter Tanaman. Silakan Dr. Yeni Hardiani. Oke, baik Pak Budi, atas waktunya. Ini senang sekali saya bisa hadir di acara Dokter Tanaman ya. Jadi ya acara yang sangat baik sekali gitu ya saat ini. Jadi saya Yeni, saya dari Departemen Ilmu Komputer IPB. Saat ini saya sebagai staf mengajar. Jadi saya dulu risetnya itu memang banyak ke image processing gitu. Awalnya risetnya ke face recognition, kemudian ke sistem mesin pencari, search engine gitu untuk gambar. Tapi setelah lulus studi S3, saya mulai beralih gitu kan untuk topik risetnya itu masuk ke dunia biodiversitas gitu. Jadi setelah lulus S3, 6 bulan berikutnya saya ambil postdoc di Jepang, saya ambil untuk biodiversity informatics. Jadi waktu itu saya mengembangkan sistem untuk identifikasi tanaman obat. Jadi membantu teman-teman dari KSH ya, Konservasi Sumber Daya Hutan di IPB itu untuk melakukan pengumpulan data dan identifikasi tanaman obat. Nah, kemudian dari situ kok menarik gitu ya, ternyata dunia biodiversitas. Mungkin karena saya suka tanaman juga, Pak. Iya, Jadi kenapa? Kerennya pun tanaman ya. iya, ini tanaman juga di belakang kan, gitu. Kemudian dari situ saya coba extend risetnya ke area yang lebih matematis lagi, yaitu ke area morphometrics. Jadi gimana cara mengukur daun gitu ya, morfologi daun, tapi dengan pendekatan geometris. Jadi waktu itu saya ngambil visit research di Paris Diderot di Perancis. Kebetulan didanai selama 3 tahun dan alhamdulillah bisa keluar beberapa paper dan juga beberapa algoritma yang kemudian udah kita coba aplikasikan di dalam aplikasi mobile identifikasi tanaman obat itu. Jadi itu perjalanan riset, dan kemudian yang terakhir yang sekarang ini sedang kita garap itu adalah terkait dengan sistem monitoring kesehatan tanaman tebu. Jadi kita ada kerjasama dengan PTPN 10. Jadi ada beberapa fokus riset yang kita garap. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana mengukur indeks kesehatan tanaman mulai dari fase awal sampai dengan fase mature gitu, fase harvest.
Kemudian yang kedua itu bagaimana mengukur water stress gitu. Jadi drought dari tanaman tebu itu seperti apa. Nah, teknologinya itu macam-macam. Nah, sekarang kita bekerja di level remote sensing. Jadi kita pakai data Landsat 8 sama Sentinel. Kemudian nanti insya Allah kalau tahun ini boleh bepergian gitu, kita mau coba pasang drone. Jadi kebetulan saya kerjasama dengan Prof. Lilik dari KSH, beliau punya alatnya. Jadi kita nanti akan collect data menggunakan drone. Dan nanti level ketiganya itu collect data dari lapang gitu Pak. Jadi itu harapannya nanti kita bisa aplikasikan nggak cuma di tebu aja gitu, tapi juga di produk atau komoditas yang lain. Mungkin itu sih Pak, secara singkatnya apa yang sedang dikerjakan dan pernah dikerjakan. Luar biasa, sangat terkait dengan kesehatan tanaman. Jadi cocok saya ngundang Ibu di channel Dokter Tanaman ini ya. Dan kalau kita bicara ruang lingkup dokter tanaman kan erat kaitannya dengan penyakit tanaman. Nah, teknologi komputer seperti apa yang telah sukses diterapkan di luar negeri dalam identifikasi penyakit tanaman, Bu? Mungkin juga di dalam negeri ya, silakan. Oh, mungkin kalau dibilang sukses kita belum ya. Jadi ini baru pada basic research ya. Jadi kita untuk yang penyakit itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kan kita menggunakan image dari kamera biasa ya Pak ya. Jadi itu yang basisnya itu citra digital dengan kamera biasa. Bisa dari smartphone seperti itu. Nah, yang kita kemarin mungkin setahun yang lalu ya, itu kebetulan juga dapat award dari PB sebagai riset yang prospektif katanya. Itu adalah untuk yang mikroskopis. Jadi kita kan dengan Bu Elis itu melakukan riset untuk Jabon ya. Jadi beliau propose ke saya waktu itu untuk Jabon. Jadi di Jabon itu ternyata memang cukup kompleks juga, sama seperti dulu di Arara itu untuk Crassicarpa ya. Apa tuh namanya, lupa lagi, Crassicarpa gitu. Akasia Crassicarpa. Jadi untuk satu penyakit itu ternyata kan simptomnya itu macam-macam gitu. Jadi kita collect dari setiap daerah, itu ternyata untuk satu jenis penyakit yang disebut sebagai penyakit bercak daun aja, itu gejalanya beda-beda gitu. Ternyata dari tiap daerah. Nah, jadi waktu itu kita main di 2 area. Jadi yang pakai pendekatan citra biasa gitu kan dengan kamera, yang satu lagi mikroskopis. Kenapa mikroskopis? Karena ternyata untuk penanggulangan penyakit itu kan patogennya untuk satu penyakit beda-beda ya, katanya kan gitu ya. Jadi ada yang bakteri, ada yang jamur. Nah, itu seperti itulah. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana cara kita mengendalikannya gitu kan. Jadi kita juga bekerja di area riset mikroskopis gitu. Dan waktu itu ada berapa ya patogennya? Ada 5 atau 6 patogen gitu yang kita observasi, dan memang dari tingkat kesulitannya lebih sulit kan dibanding yang berbasis citra dari kamera gitu. Karena banyak sekali bagian-bagian yang sangat kecil gitu yang enggak terlalu spesifik untuk patogen yang berbeda gitu. Jadi waktu itu makanya kita mengembangkan di area itu. Sebetulnya itu sudah mau kita gunakan untuk keperluan praktikum mahasiswa proteksi tanaman. Jadi waktu itu karena dengan suaminya Bu Elis itu Pak siapa lupa saya. Jadi itu kita Pak Munif, betul, Dr. Munif itu mau kita pakai untuk keperluan praktikum. Nah, cuman karena kendala COVID jadi sempat tertunda gitu. Jadi levelnya masih di situ Pak, tapi kemarin sudah saya sampaikan lagi ke Kepala Ketua Departemennya Proteksi bahwa dari sisi aplikasi mobilenya itu kami sudah kembangkan gitu. Kalau mau digunakan untuk keperluan pengumpulan data mahasiswa praktikum itu
ya kami dengan senang hati gitu, supaya Ya, nanti bisa datanya terkumpul dengan baik ya, gitu, Pak. luar Itu Pak biasa. ceritanya, Ya, Pak. memang banyak ya manfaatnya ilmu komputer nih. Nah, bidang ilmu komputer apa Bu yang akan berkembang pesat di masa akan datang dan akan penting nih bagi dunia Hmm. pertanian khususnya bidang hama penyakit tanaman? Hmm. Nah, ini kalau saya baru aja baca nih, saya baru aja Eh, baca majalah gitu ya Pak ya. Jadi ya, dari Gartner, jadi hmm, surveinya Gartner, mungkin tahu teman-teman tahu di sini bahwa di tahun 2021 sampai dengan 2045 itu teknologi yang akan berkembang pesat itu salah satunya adalah computer vision, Pak. ya, Jadi ya secara dibandingkan dengan area lain ya hmm, secara investasi dari biaya itu perusahaan atau industri itu sudah mulai berani untuk invest di teknologi tersebut gitu kan karena ya, mungkin sudah lebih memungkinkan ya dibanding teknologi robot gitu. hmm, Jadi kalau ditanya seperti tadi yang pertama itu dari sisi apa namanya teknologinya itu adalah computer vision. hmm, Nah, dari sisi penggunaannya itu tentunya adalah untuk surveillance ya, untuk hmm, monitoring, hmm, kemudian salah satunya mungkin untuk defect juga ya, nggak tahu kalau di perusahaan itu kan mungkin kita ingin mengetahui ada kerusakan di bagian apa gitu, seperti itu hmm, atau samalah seperti kalau di dunia pertanian itu untuk mengetahui untuk apa sorting buah atau hmm, apa gitu kan ya, apa namanya tanaman itu sekarang juga udah mulai masif orang menggunakan. Tapi hmm, selain itu juga mungkin teknologi cloud ya. Jadi hmm, cloud computing itu sekarang sudah menjadi pilihan di dunia industri karena relatif lebih murah kan ya, dibandingkan kita punya infra sendiri gitu. Jadi ya, teknologi yang terkait dengan cloud computing saya pikir juga akan menjadi salah satu andalan gitu di ya. waktu dekat ini gitu. Nah, terkait Itu Pak. dengan perkembangan ilmu komputer yang luar biasa ini, apa mimpi besar Ibu sebagai ahli komputer untuk bidang pertanian secara umum dan kesehatan tanaman pada khususnya? Ya, jadi kalau ya ini jadi memang untuk dunia pertanian sendiri teknologi AI ini memang belum sebesar penerapannya di bidang manufacture ya. Ya, Jadi ini masih menjadi peluang gitu menurut saya untuk kita bisa melakukan banyak penelitian di area tersebut gitu. Memang salah satu kendala riset di dunianya pertanian, terutama mungkin di masyarakat ya, kalau di hmm, industri mungkin sudah relatifly lebih baik, itu adalah data. hmm, Nah, memang tentunya tidak bisa kita pungkiri kalau kita mau menggunakan teknologi AI gitu, kecerdasan buatan, machine learning, itu kan oilnya tuh data. hmm, Nah, jadi mau nggak mau kita nggak bisa hanya bergerak pada level membangun engine-nya aja gitu. hmm, Artinya engine-nya itu model artificial intelligence-nya aja, nggak bisa gitu. hmm, Tapi juga kita harus juga mulai membangun infrastrukturnya. Nah, ini hmm, sebenarnya yang menjadi kendala besar gitu kan di dalam hmm, implementasi di masyarakat gitu kan. Kalau kita bicara masyarakat pertanian ya ya, secara luas gitu. hmm, Nah, seringkali kalau saya amati nih ya hmm, di kampus juga termasuk gitu, kita terlalu berada di level modeling engine-nya gitu. hmm, Jadi padahal itu nggak bisa berjalan kalau infrastrukturnya nggak establish gitu. hmm, Nah, makanya saya sih berharap gitu bagaimana kita bisa membangun tadi apa namanya infrastrukturnya supaya data itu bisa terkumpul dengan baik gitu kan, di-manage dengan baik sehingga akan mempermudah kita untuk menggunakan teknologi AI dan machine learning tadi gitu, Pak. ya, Jadi mimpi saya adalah sebetulnya kalau terkait itu justru bagaimana membangun tadi ya, hmm, membangun masyarakat dan juga mungkin apa namanya instansi yang terkait pemerintah ataupun industri untuk bisa membangun infrastruktur itu dengan baik. Nah, hmm, kebetulan saya juga ada riset dengan Wageningen nih Pak. Jadi kita ada project dengan Wageningen University. Tapi Jerman ya Bu? sekarang yang Belanda Pak.
Oh ya, waktu itu Wageningen, di Belanda, ya sorry. ya. Oh, Jadi Wageningen University kita Research. mau betul. Jadi kalau saya lihat pendekatan mereka itu risetnya bagus. Jadi mulai dari infrastruktur sampai dengan pemodelan teknologinya gitu, Pak. Itu mereka open untuk studi S3 kan. Ya. Jadi tapi sementara ini hanya untuk peternakan gitu. Jadi untuk dairy itu kita akan garap mulai dari infrastruktur bagaimana collect data gitu kan di berbagai skala gitu kan di perusahaan atau di masyarakat. Itu kita bangun dulu. Kemudian habis itu baru kita fokus pada pemodelannya atau bisa jalan bareng tapi dengan menyesuaikan perkembangan infranya gitu. Nah, menurut saya itu yang penting gitu. Izin minta penjelasan lebih dalam tentang yang Ibu maksud dengan infrastruktur ini. Ini dalam hal ini apa saja yang diperlukan selain tadi masalah data, ada lagi yang lain, Bu? Jadi infrastruktur contohnya misalkan kita bicara misalkan untuk untuk peternakan lah misalkan ya atau nanti bisa kita analogikan untuk kehutanan gitu. Jadi kita lihat dulu di situ aktornya siapa sih yang bisa menghasilkan data kan. Jadi kan aktornya itu kan peternak misalkan gitu kan. Nah, dari peternak itu kita bagaimana bisa mendapatkan data gitu. Teknologi apa yang bisa kita kembangkan untuk bisa mengambil data secara reguler dari si peternak tersebut gitu kan. Nah, misalkan apakah dalam bentuk mobile, kemudian bagaimana caranya kita bisa memonitoring sumber makanan dari ternak seperti misalkan rumput supaya terjaga gitu kan kualitas makanannya. Oh, berarti kita mungkin harus monitoring pakai drone. Nah, bagaimana mengirimkan data dari drone ke sumber data kita gitu. Sampai dengan nanti balik lagi ke peternak itu sendiri gitu, bahwa mereka nanti akan mendapatkan insight-nya atau value dari apa yang sudah mereka kirimkan. Nah, itu yang perlu kita bangun gitu. Jadi sekarang saya pun mulai bergerak risetnya ke arah itu gitu. Jadi tidak melulu di arah pemodelan karena memang itu yang perlu kita pikirin juga gitu, Pak. Jadi makanya tadi untuk yang riset di monitoring kesehatan, kita harus identify dulu aktornya siapa aja sih yang bisa meng-create data. Dan dari situ apa sih yang bisa mereka gunakan teknologinya, karena kan kita harus sesuaikan dengan level dari aktor tersebut kan, nggak mungkin terlalu high tech juga, nggak kepake juga gitu. Itu challenge banget sih ya. Kemudian bagaimana supaya data itu bisa termaintain dengan baik gitu kan. Itu juga jadi satu PR gitu. Jadi kebanyakan sih itu yang dilakukan gitu. Pengalaman saya di industri pun ternyata di industri pun pemikiran untuk menyadari bahwa proses pengumpulan data itu penting, itu mereka masih tidak terlalu concern juga gitu. Mereka concernnya pada langsung aja ke teknologi AI-nya gitu. Jadi menurut saya sih itu Pak yang perlu kita selesaikan gitu. Memang masalah data ini luar biasa pentingnya, bukan hanya jumlahnya, frekuensi pengumpulan, tapi juga kualitas. Dari kadang-kadang datanya banyak tapi kualitas datanya ini penting sekali. Menyangkut data ini selain kuantitasnya juga kualitas datanya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh aktornya ya Bu, yang mengumpulkan data juga, alat yang dia pakai juga, cara mengolah, cara menyimpan dan seterusnya. Nah, ini Bu terakhir menyangkut generasi muda nih, kan termasuk mahasiswa pertanian ya. Sekarang kan lebih banyak pegang smartphone ya daripada pegang cangkul itu. Apa pesan Ibu untuk generasi milenial khususnya yang di bidang pertanian? Oke. Jadi kalau saya pikir ini kan generasi itu katanya ada dua ya. Jadi yang generasi kelahiran 2000 itu kan memang bisa disebut sebagai generasi milenial ya, karena generasi milenial ini sebetulnya aset. Asetnya apa? Karena dia akan cepat menggunakan teknologinya gitu ya, akan mudah menggunakan teknologinya. Jadi itu udah aset tersendiri. Nah, tinggal kita bagaimana
menempatkan teknologi itu terhadap mereka gitu. Jadi contohnya kalau di pertanian mungkin kan ini ada gap nih. Ada orang komputer yang ngerti teknologi tapi nggak ngerti pertanian. Ada orang pertanian yang ngerti pertanian tapi nggak ngerti teknologi kan gitu kan. Nah jadi kalau dari saran saya sih, saya mempropos juga ke departemen lain tuh di IPB supaya memasukkan banyak unsur teknologi computer science gitu ke dalam kuliahnya gitu. Karena di negara luar itu sudah hanya menjadi tools gitu, computer science itu. Jadi bukan lagi ilmu yang eksklusif gitu ya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Nah, itu saya pikir harus kita mulai gitu kan. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa atau di pertanian itu melakukan modeling secara computerized gitu kan. Kemudian juga bagaimana mengembangkan teknologi itu gitu kan dengan tentunya orang komputer gitu kan untuk bisa mereka aplikasikan di lapang gitu. Jadi menurut saya tinggal bagaimana kita memformulasikan pembelajaran teknologi itu untuk anak-anak muda ini, karena secara teknologi, secara kemampuan mereka tuh udah cepet banget gitu, udah nggak ada masalah lah gitu, mereka bisa beradaptasi. Tinggal tadi formulasi pembelajaran yang perlu kita pikirin gitu. Karena satu masalah kalau saya lihat di dunia pendidikan kita ini adalah ini tadi karena yang ngajarnya beda generasi, Pak. Yang ngajarnya beda generasi dan nggak semuanya yang ngajar itu mau mengupdate keilmuannya gitu. Jadi itu kalau mereka mau mengupdate keilmuannya, banyak kok yang mudah juga gitu bisa menyerap perkembangan teknologi. Nah, kebanyakan kita masih banyak yang belum bisa beradaptasi gitu dengan perubahan itu. Jadi butuh waktu. Pada akhirnya butuh waktu untuk bisa memasukkan teknologi ke dunia luar gitu. Iya, memang perlu kurikulum 4.0 ya Bu ya untuk ini. Ya betul, betul Pak itu. Jadi walaupun di PB sekarang udah mulai masuk, cuman menurut saya masih belum banyak gitu ya, terutama dimasukkan ke dalam akademik gitu. Jadi masih sebatas riset. Mungkin riset juga nggak semuanya gitu. Jadi masih perlu penajaman lagi gitu dari sisi kurikulumnya dengan 4.0 itu gitu. Itu sih kalau saya lihat. Terima kasih banyak ini atas perbincangan santai yang singkat tapi padat dengan banyak insight dari Dr. Yeni Herdiani, seorang ahli digital image processing, computer vision, dan computational intelligence. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman dokter tanaman untuk terus meningkatkan ilmunya, termasuk juga update ilmunya, kalaupun tidak bisa sendiri, bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti Dr. Yedi ini. Terima kasih sekali lagi. Dan mohon Ibu bisa ikut mengucapkan tagar kita Bu ya, ada itu tulisannya, tanaman sehat Indonesia kuat. Tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak.